Aisyah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak beraturan. Aroma masakan yang seharusnya membawa kehangatan justru terasa mencekik di dapur mewah milik keluarga suaminya. Sejak menikah dengan Rizky 5 tahun lalu, hidup Aisyah adalah rangkaian panjang dari hinaan dan perlakuan merendahkan. Ia, Aisyah, yang dulu dikenal ceria dan penuh semangat, kini hanyalah bayangan dirinya, terperangkap dalam sangkar emas yang penuh duri. Mertuanya, Ibu Fatma dan Bapak Harun, tak pernah sekalipun menganggap Aisyah sebagai menantu. Di mata mereka, Aisyah hanyalah gadis desa miskin tanpa latar belakang yang mumpuni, tidak sepadan dengan putra sematawayang mereka yang berpendidikan tinggi dan memiliki prospek cerah. Setiap pagi, sarapan adalah ajang penyiksaan verbal. Aisyah, kenapa nasi gorengmu hambar sekali? Apa kamu tidak pernah belajar memasak di rumah orang tuamu? Sindir Ibu Fatma dengan nada menusuk. Matanya menatap tajam seolah Aisyah adalah kuman. Lihatlah, Rizky, istrimu ini bahkan tidak bisa membuat sarapan yang layak. Bagaimana dia bisa mengurus rumah tangga kita? Timpal Bapak Harun, menghela napas panjang seolah Aisyah adalah beban terberat dalam hidupnya. Rizky, suaminya, yang seharusnya menjadi pelindung dan sandarannya, justru seringkali menjadi penambah luka. Ia jarang membela Aisyah, bahkan sering ikut-ikutan merendahkan. Sudahlah, Bu, Ayah, Aisyah memang begitu. Apa mau dikata? Ucap Rizky suatu kali. Nadanya datar tanpa empati, membuat hati Aisyah remuk redam. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan dari mertuanya. Aisyah tak pernah mengerti mengapa Rizky berubah drastis setelah mereka menikah. Dulu, ia adalah pria yang lembut dan penuh perhatian, yang berjanji akan selalu menjaganya. Kini, ia hanya melihat Aisyah sebagai objek yang bisa dicela, cerminan dari kegagalannya sendiri di mata orang tuanya. Aisyah telah mencoba segalanya. Ia belajar memasak dari buku resep, mengikuti kursus menjahit agar bisa membuat pakaian yang layak, bahkan mencoba membantu bisnis keluarga suaminya, meski selalu ditolak mentah-mentah. Kamu membantu bisnis kami? Jangan mimpi. Aisyah, kamu bahkan tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Lebih baik kamu di rumah saja, itu pun kalau tidak merepotkan. Cibir Ibu Fatma suatu hari, membuat Aisyah merasa semakin kecil. Setiap usahanya untuk membuktikan diri selalu berakhir dengan kegagalan, bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena mereka tidak pernah memberinya kesempatan. Mereka telah menutup mata dan hati mereka untuk melihat potensi apapun dalam diri Aisyah. Puncak dari semua penderitaan itu datang pada suatu malam yang dingin. Aisyah baru saja mengetahui bahwa ia hamil. Dengan hati berdebar, ia ingin berbagi kabar gembira ini dengan Rizky, berharap kehamilan ini akan melunakkan hati mertuanya dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga mereka. Namun, harapannya hancur berkeping-keping. Malam itu, keluarga besar Rizky berkumpul untuk makan malam. Suasana tegang seperti biasa. Namun Aisyah mencoba mengabaikannya. Saat ia mencoba menyampaikan kabar kehamilannya, Ibu Fatma tiba-tiba menyela. Rizky, kami sudah memikirkannya matang-matang. Kami rasa, pernikahanmu dengan Aisyah ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Aisyah merasa dunia runtuh. Gelas di tangannya nyaris terjatuh. Apa maksud ibu? Bisiknya. Suaranya tercekat. Sudah jelas. Aisyah, kamu tidak cocok untuk Rizky. Kamu tidak bisa memberinya keturunan. Kamu tidak bisa mengurus rumah. Kamu tidak punya apa-apa. Kami sudah mencarikan calon istri yang lebih baik untuk Rizky, yang setara dengannya. Sambung Bapak Harun dengan nada dingin. Rizky hanya terdiam, menunduk, tidak berani menatap mata Aisyah. Air mata Aisyah mulai menetes. Tapi aku hamil, Rizky, ucap Aisyah lirih. Tangannya gemetar memegang perutnya. Seketika, ruangan hening. Ibu Fatma dan Bapak Harun saling pandang. Raut wajah mereka berubah jijik. Hamil? Jangan mengada-ada. Aisyah, kamu pikir kami akan percaya begitu saja? Mungkin itu bukan anak Rizky, teriak Ibu Fatma. Tuduhan keji itu menghantam Aisyah seperti palu godam. Rizky mengangkat kepalanya. Matanya menatap Aisyah dengan campuran keraguan dan kemarahan. Aisyah,
Apa yang kamu katakan? Jangan mencoba mengarang cerita. Aku bersumpah. Rizky, aku sudah memeriksakan diri ke dokter. Aisyah mencoba menjelaskan, namun suaranya tenggelam dalam amarah mertuanya. Cukup. Kami tidak butuh drama ini. Rizky, ceraikan dia sekarang juga. Perintah Bapak Harun. Rizky menatap Aisyah. Matanya kosong. Aisyah, aku menceraikanmu. Ucapnya, tanpa ekspresi, tanpa penyesalan. Kata-kata itu menusuk jantung Aisyah. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia berdiri, tubuhnya bergetar hebat. Baik, aku pergi. Ucap Aisyah dengan suara serak, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, tanpa menoleh sedikit pun. Di ambang pintu, ia masih mendengar suara Ibu Fatma. Baguslah, akhirnya sampah itu pergi juga dari rumah ini. Jangan pernah kembali, janda miskin. Kata-kata itu, janda miskin, terngiang-ngiang di telinganya. Aisyah berjalan tanpa arah di bawah guyuran hujan malam itu. Perutnya terasa mual, bukan hanya karena kehamilan, tetapi juga karena rasa sakit yang tak tertahankan. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa putus asa, seolah tak ada lagi harapan. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah percikan api kecil mulai menyala di dalam dirinya. Sebuah tekad membara untuk bangkit, untuk membuktikan kepada mereka yang telah menghinanya, bahwa ia lebih dari sekadar janda miskin. Ia akan kembali, bukan untuk memohon, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia mampu berdiri tegak, jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Air mata bercampur dengan air hujan, namun kali ini, ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Hujan malam itu terasa seperti air mata langit yang ikut meratapi nasib Aisyah. Ia berjalan tanpa arah, tas kecil berisi beberapa lembar pakaian dan dokumen penting adalah satu-satunya harta yang tersisa. Rumah besar yang dulu ia sebut rumah, kini hanyalah kenangan pahit yang menyisakan luka menganga. Kata-kata terakhir Ibu Fatma, janda miskin, terus bergaung di telinganya, menusuk-nusuk harga dirinya yang sudah luluh lantak. Perutnya terasa mual, bukan hanya karena kehamilan yang masih sangat muda, tetapi juga karena rasa lapar dan dingin yang menusuk tulang. Aisyah tidak punya tempat tujuan. Orang tuanya tinggal di desa kecil yang jauh, dan ia tidak ingin kembali ke sana dengan status janda yang diceraikan, apalagi dalam kondisi hamil. Ia tahu bagaimana pandangan masyarakat terhadap wanita yang bercerai, apalagi jika dicerai dalam keadaan tidak berharga, seperti dirinya. Ia tidak ingin menambah beban pikiran kedua orang tuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Teman? Ia tidak punya banyak teman di kota ini, dan teman-teman yang ia kenal adalah kenalan Rizky yang mungkin akan memandangnya sebelah mata. Malam itu, Aisyah berakhir di sebuah bangku taman yang basah. Ia meringkuk, mencoba menghangatkan diri dari dinginnya angin malam. Air mata tak henti-hentinya mengalir, membasahi pipinya yang pucat. Ia merasa sendirian, benar-benar sendirian di dunia yang begitu kejam ini. Bagaimana ia akan bertahan hidup? Bagaimana ia akan membesarkan anaknya sendirian? Rasa putus asa mencekiknya, membuatnya ingin menyerah saja. Ya Tuhan, apa salahku? Bisiknya di antara isak tangis. Mengapa engkau mengizinkan semua ini terjadi padaku? Beberapa hari berikutnya adalah neraka bagi Aisyah. Ia tidur di masjid, di emperan toko, atau dimanapun ia bisa menemukan tempat berteduh. Uang yang ia miliki sangat minim, hanya cukup untuk membeli makanan seadanya. Ia seringkali menahan lapar demi memastikan janin di perutnya mendapatkan sedikit nutrisi. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun dengan kondisi fisiknya yang lemah dan tanpa pengalaman kerja formal yang diakui, semua pintu tertutup baginya. Ia ditolak di sana-sini, seringkali dengan tatapan merendahkan. Maaf, kami mencari yang lebih berpengalaman. Atau, Anda terlihat tidak sehat, kami butuh karyawan yang prima. Suatu sore, saat ia sedang duduk lesu di sebuah halte bus, perutnya tiba-tiba terasa sakit luar biasa. Ia panik. Ini bukan sakit biasa. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba mencari pertolongan,
Namun orang-orang di sekitarnya hanya melirik sekilas dan melanjutkan aktivitas mereka. Dunia seolah tuli dan buta terhadap penderitaannya. Aisyah merasa pingsan. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di sebuah klinik sederhana. Seorang wanita parubaya dengan wajah ramah menatapnya prihatin. "Nak, kamu baik-baik saja? Tadi kamu pingsan. Untungnya ada yang menolongmu dan membawamu ke sini," kata wanita itu. "Kamu hamil, kan? Kandunganmu lemah sekali. Kamu harus banyak istirahat dan makan makanan bergizi." Aisyah hanya bisa mengangguk lemah. Air mata kembali mengalir. Saya tidak punya siapa-siapa, Bu. Saya tidak punya uang," bisiknya jujur. Wanita itu, yang ternyata adalah pemilik klinik sekaligus bidan, bernama Ibu Ida, menatap Aisyah dengan iba. "Tidak apa-apa. Nak, kamu bisa tinggal di sini sementara waktu. Kamu butuh istirahat. Nanti kita pikirkan solusinya." Kebaikan Ibu Ida adalah setetes embun di padang gurun bagi Aisyah. Ia tinggal di klinik itu selama beberapa hari, membantu Ibu Ida membersihkan klinik dan melayani pasien-pasien sederhana. Ibu Ida memberinya makanan, tempat tidur, dan yang paling penting, dukungan moral. Di sana, Aisyah melihat banyak wanita dengan berbagai masalah, namun mereka semua berjuang. Ia melihat seorang ibu muda yang melahirkan bayinya sendirian, seorang wanita tua yang tetap semangat meski hidup dalam kemiskinan. Mereka semua adalah pejuang. Suatu malam, saat Aisyah sedang membantu Ibu Ida merapikan berkas pasien, matanya tertuju pada sebuah majalah lama. Di sampul majalah itu terpampang wajah seorang wanita sukses, seorang pengusaha properti yang memulai dari nol. Kisah hidupnya sangat inspiratif. Bagaimana ia dihina dan diremehkan, namun bangkit dan membuktikan diri. Aisyah membaca setiap kata dengan saksama. Ada satu kalimat yang menancap kuat di benaknya. "Jangan biarkan kegagalan mendefinisikanmu. Biarkan ia menjadi bahan bakar untuk bangkit lebih tinggi." Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah ia alami. Penghinaan, rasa sakit, pengkhianatan. Ia juga memikirkan janin di perutnya. Ia tidak ingin anaknya lahir dalam kondisi yang sama, tanpa masa depan yang jelas. Ia tidak ingin anaknya malu memiliki ibu yang lemah dan tidak berdaya. Ia harus kuat, demi dirinya dan demi anaknya. Tiba-tiba, sebuah kenangan lama muncul di benaknya. Dulu, sebelum menikah, Aisyah sangat pandai membuat kerajinan tangan. Ia sering membuat gelang, kalung, atau hiasan dari manik-manik dan kain perca. Teman-temannya selalu memuji karyanya dan bahkan ada yang memesan. Ia juga punya bakat alami dalam merangkai bunga, sebuah hobi yang ia tekuni sejak kecil. Namun, setelah menikah, semua itu terpaksa ia tinggalkan karena mertuanya menganggapnya tidak berguna dan membuang-buang waktu. "Kenapa tidak itu saja?" bisik Aisyah pada dirinya sendiri. "Aku bisa membuat kerajinan tangan lagi. Aku bisa merangkai bunga. Aku bisa menjualnya." Ide itu terasa seperti percikan api yang menyalakan kembali semangatnya yang hampir padam. Ia tahu itu tidak akan mudah. Ia tidak punya modal, tidak punya tempat, tidak punya koneksi. Tapi ia punya tekad. Tekad untuk membuktikan bahwa ia bukan janda miskin, seperti yang mereka katakan. Tekad untuk membangun hidup yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Keesokan harinya, Aisyah menemui Ibu Ida. "Bu, saya ingin mencoba berjualan kerajinan tangan. Saya punya sedikit bakat di sana," ucap Aisyah dengan suara penuh keyakinan. Ibu Ida tersenyum hangat. "Bagus. Nak, Ibu akan mendukungmu. Kamu bisa mulai dengan membuat beberapa contoh. Nanti Ibu bantu promosikan ke pasien-pasien Ibu atau teman-teman Ibu." Dukungan Ibu Ida semakin menguatkan tekad Aisyah. Ia tahu ini adalah awal dari perjalanan yang panjang dan berat. Namun ia tidak lagi merasa sendirian. Ia telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Namun dari jurang keputusasaan itu, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan kepada Rizky dan keluarganya, kepada dunia, dan yang terpenting,
kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah wanita yang kuat, berharga, dan mampu meraih kesuksesan. Keputusan itu telah bulat. Ia akan mengubah nasibnya. Kebaikan Ibu Ida adalah jangkar bagi Aisyah di tengah badai kehidupannya. Setelah percakapan mereka, Aisyah merasa ada secercah harapan. Ia mulai membuat beberapa contoh kerajinan tangan di sela-sela waktu luangnya di klinik. Dengan bahan-bahan seadanya yang diberikan Ibu Ida dari sisa-sisa kain perca dan manik-manik lama, Aisyah merangkai gelang, kalung sederhana, dan hiasan dinding kecil. Tangannya yang cekatan, yang dulu sering dicemooh mertuanya karena dianggap tidak berguna, kini bergerak lincah, menuangkan semua emosi dan harapannya ke dalam setiap simpul dan jahitan. Ibu Ida menepati janjinya. Ia memamerkan kerajinan tangan Aisyah di meja resepsionis klinik. Awalnya, hanya pasien-pasien yang penasaran yang melirik. Namun, tak lama kemudian, seorang ibu muda yang baru saja memeriksakan kandungannya tertarik pada sebuah gelang manik-manik berwarna cerah. Cantik sekali gelang ini, Bu Bidan. Siapa yang membuatnya? Tanyanya. Ini buatan Aisyah. Nak, dia sedang mencoba usaha kecil-kecilan. Jawab Ibu Ida dengan senyum. Ibu muda itu membeli gelang tersebut. Dan tak lama kemudian, beberapa pasien lain juga tertarik. Hati Aisyah menghangat. Ini adalah penjualan pertamanya. Sebuah bukti kecil bahwa ia bisa melakukan sesuatu. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk membeli bahan baku yang lebih baik, memperluas variasi produknya. Ia mulai membuat bros dari kain flanel, gantungan kunci dari resin, dan bahkan beberapa buket bunga kering yang ia rangkai dengan sentuhan artistik. Namun, penjualan di klinik saja tidak cukup untuk menopang hidupnya, apalagi dengan kehamilannya yang semakin membesar. Aisyah tahu ia harus mencari pasar yang lebih luas. Ia mulai memberanikan diri menjajakan dagangannya di pasar tradisional terdekat. Dengan perut yang mulai membuncit dan wajah yang masih menyimpan jejak kepedihan, ia seringkali mendapat tatapan iba atau bahkan sinis. Janda hamil jualan begini? Kasihan sekali. Bisik seorang pedagang di sebelahnya, membuat Aisyah menunduk. Meski demikian, ia tidak menyerah. Setiap penolakan adalah cambuk yang memicu semangatnya. Ia belajar dari setiap interaksi. Ia mengamati produk apa yang paling diminati, bagaimana cara menarik perhatian pembeli, dan bagaimana cara menawar harga bahan baku agar keuntungannya maksimal. Ia membaca buku-buku bisnis sederhana yang dipinjamkan Ibu Ida dari perpustakaan kecilnya. Ia bahkan mencoba belajar dasar-dasar pemasaran digital dari ponsel Ibu Ida yang sudah usang, mencari tutorial di internet tentang cara berjualan online. Suatu hari, saat Aisyah sedang menjajakan buket bunga keringnya di pinggir jalan, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jantung Aisyah berdebar. Seorang wanita paruh baya dengan penampilan elegan keluar dari mobil. Wajahnya tampak familiar, namun Aisyah tidak bisa mengingatnya. Bunga-bunga ini indah sekali, kata wanita itu, menunjuk buket bunga kering yang dipegang Aisyah. Kamu yang merangkainya. Aisyah mengangguk, sedikit gugup. Iya, Bu. Namaku Bu Karina. Saya pemilik butik bunga, Floret, di pusat kota. Saya sedang mencari pemasok bunga kering dengan sentuhan unik. Kebetulan sekali saya lewat sini dan melihat karyamu. Jelas Bu Karina. Apakah kamu tertarik untuk bekerja sama dengan butikku? Aisyah terkejut. Butik bunga, Floret, adalah salah satu butik bunga paling terkenal dan mewah di kota itu. Ia sering melihatnya di majalah-majalah gaya hidup. Ini adalah peluang yang tak terduga. Sebuah pintu yang terbuka lebar di tengah kegelapan. Tentu saja, Bu Karina. Saya sangat tertarik. Jawab Aisyah. Matanya berbinar. Bu Karina tersenyum. Baiklah, besok datanglah ke butikku. Kita bicarakan lebih lanjut. Ia menyerahkan kartu namanya dan pergi. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Kesempatan emas ini datang begitu tiba-tiba. Ia tahu ini adalah titik balik. Sebuah peluang untuk benar-benar bangkit. Namun, di balik kegembiraan itu, ada juga kecemasan. Apakah ia mampu? Apakah ia punya cukup modal untuk memenuhi permintaan butik sebesar itu? Keesokan harinya,
Dengan pakaian terbaik yang ia miliki dan perut yang semakin membesar, Aisyah mendatangi butik Floret. Butik itu sangat megah, dengan interior yang elegan dan aroma bunga segar yang semerbak. Bu Karina menyambutnya dengan ramah. Mereka berdiskusi panjang lebar. Bu Karina menjelaskan bahwa ia membutuhkan pasokan bunga kering yang dirangkai secara artistik untuk dekorasi butiknya dan juga untuk dijual sebagai hadiah eksklusif. Ia sangat menyukai sentuhan alami dan unik dalam karya Aisyah. Saya ingin kamu menjadi pemasok utama kami untuk bunga kering. Tapi, apakah kamu punya kapasitas produksi yang cukup? Tanya Bu Karina. Aisyah menelan ludah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bu Karina, jawabnya jujur. Saya memang belum punya workshop besar, tapi saya sangat berkomitmen. Bu Karina tersenyum. Saya melihat potensi besar dalam dirimu, Aisyah. Saya bersedia memberikan modal awal kecil untuk membantumu membeli bahan baku dan peralatan dasar. Anggap saja ini investasi kecil dari saya. Tapi kamu harus berjanji, kamu akan bekerja keras dan tidak mengecewakan saya. Aisyah tidak bisa menahan air matanya. Ini adalah uluran tangan yang paling ia butuhkan. Terima kasih banyak, Bu Karina. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Ucapnya tulus. Dengan modal awal dari Bu Karina, Aisyah menyewa sebuah kamar kecil di dekat klinik Ibu Ida. Kamar itu sederhana, namun cukup untuk ia jadikan tempat tinggal dan workshop mini. Ia membeli bahan baku berkualitas tinggi, peralatan merangkai bunga, dan mulai bekerja dengan semangat membara. Ia bekerja siang dan malam, terkadang ditemani Ibu Ida yang sesekali datang menjenguk dan memberikan semangat. Kehamilannya tidak menghalangi semangatnya. Justru, ia merasa semakin kuat, semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Setiap buket bunga yang ia rangkai, setiap hiasan yang ia buat, adalah cerminan dari perjalanannya. Ada kesedihan masa lalu, ada harapan masa depan, dan ada tekad yang membara. Ia belajar tentang jenis-jenis bunga, teknik pengeringan, kombinasi warna, dan tren pasar. Ia bahkan mulai bereksperimen dengan lilin aromaterapi dan sabun handmade yang dihias dengan bunga kering, memperluas lini produknya. Peluang yang diberikan Bu Karina adalah titik balik yang sesungguhnya. Aisyah tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang harga diri. Ia akan membuktikan kepada semua orang, terutama kepada mereka yang telah merendahkannya, bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, bahkan lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Langkah pertamanya telah ia ambil, dan ia siap menghadapi segala rintangan yang akan datang. Ia tidak lagi janda miskin yang tak berdaya. Ia adalah Aisyah, wanita yang bangkit dari keterpurukan, siap membangun mimpinya sendiri. Kamar kecil yang disewa Aisyah kini berubah menjadi medan perang sekaligus bengkel mimpinya. Aroma bunga kering bercampur dengan bau lem dan kain, menjadi wangi khas yang memompa semangatnya. Dengan modal awal dari Bu Karina, ia membeli bahan baku berkualitas, peralatan dasar, dan bahkan sebuah ponsel bekas untuk mempermudah komunikasi dan pemasaran online. Kehamilan Aisyah semakin membesar, namun itu tidak sedikit pun mengurangi intensitas kerjanya. Justru, setiap tendangan kecil di perutnya menjadi pengingat akan tujuan utamanya, memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Kerjasama dengan butik Floret adalah sebuah berkah, namun juga tantangan besar. Bu Karina memiliki standar kualitas yang sangat tinggi, dan permintaan dari butiknya tidak main-main. Aisyah harus memastikan setiap buket bunga kering, setiap hiasan, dan setiap produk lilin aromaterapi yang ia kirimkan memiliki kualitas terbaik. Ia seringkali bekerja hingga larut malam, bahkan terkadang hingga dini hari, hanya untuk menyelesaikan pesanan. Matanya seringkali terasa perih karena kurang tidur, punggungnya pegal, dan kakinya membengkak. Rintangan pertama datang dari pemasok bahan baku. Beberapa kali, Aisyah mendapatkan bunga kering dengan kualitas di bawah standar, atau bahan baku yang terlambat datang, mengancam jadwal produksinya. Ia harus belajar bagaimana bernegosiasi, bagaimana memilih pemasok yang terpercaya, dan bagaimana mengelola stok dengan efisien. Ada kalanya ia harus membuang bahan baku yang rusak, yang berarti kerugian kecil bagi modalnya yang terbatas.
Setiap kerugian terasa sangat berat, seolah mengikis sedikit demi sedikit harapannya. Selain itu, ia juga menghadapi persaingan. Di pasar, ada banyak pedagang kerajinan tangan lain yang sudah lebih dulu mapan. Beberapa dari mereka menatap Aisyah dengan curiga. Bahkan ada yang mencoba menjatuhkannya dengan menyebarkan gosip atau meniru desainnya. Lihatlah janda itu. Baru juga kemarin sore sudah berlagak pengusaha. Bisik-bisik yang sering ia dengar. Namun, Aisyah memilih untuk tidak memedulikan mereka. Ia fokus pada kualitas produknya dan pelayanan yang ramah. Tantangan terbesar Aisyah adalah mengelola kehamilannya sambil menjalankan bisnis. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat lelah, mual, dan tidak bertenaga. Dokter menyarankan agar ia mengurangi aktivitas berat. Namun Aisyah tidak punya pilihan. Ia harus terus bergerak. Ibu Ida, dengan segala kebaikannya, seringkali datang menjenguk, membawakan makanan bergizi, atau sekadar memijat kakinya yang bengkak. "Kamu kuat, Nak. Ibu tahu kamu bisa," bisik Ibu Ida suatu kali, menguatkan hati Aisyah. Suatu hari, Aisyah menerima pesanan besar dari butik Floret untuk sebuah acara penting. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya, dan tenggat waktunya sangat ketat. Aisyah merasa panik. Dengan kondisinya yang semakin berat, ia ragu apakah ia bisa menyelesaikannya sendiri. Ia mencoba meminta bantuan dari beberapa kenalan, namun tidak ada yang bisa membantunya. Di tengah keputusasaan, ia teringat akan seorang wanita tua yang sering ia temui di pasar. Namanya Nenek Sumi. Nenek Sumi adalah seorang perajin kain perca yang sangat terampil. Namun hidupnya serba kekurangan. Aisyah pernah mengagumi detail jahitan pada kain-kain Nenek Sumi. Dengan sedikit ragu, Aisyah mendatangi Nenek Sumi dan menawarkan pekerjaan. "Nek, saya butuh bantuan untuk menjahit beberapa hiasan bunga. Apakah Nenek bersedia membantu saya?" tanya Aisyah. Nenek Sumi, yang awalnya terkejut, akhirnya mengangguk dengan senyum tulus. "Tentu, Nak. Saya senang sekali bisa membantu." Kerja sama dengan Nenek Sumi adalah titik balik kedua bagi Aisyah. Nenek Sumi tidak hanya membantu Aisyah menyelesaikan pesanan tepat waktu, tetapi juga mengajarkan beberapa teknik menjahit dan merangkai yang lebih efisien. Nenek Sumi adalah sosok yang bijaksana, seringkali memberikan nasihat-nasihat hidup yang sederhana namun penuh makna. "Nak, setiap benang yang kusut itu pasti ada ujungnya. Yang penting jangan berhenti mencari," kata Nenek Sumi suatu kali. Aisyah juga mulai aktif di media sosial. Ia belajar bagaimana mengambil foto produk yang menarik, menulis deskripsi yang memikat, dan berinteraksi dengan calon pembeli. Perlahan tapi pasti, pengikutnya bertambah, dan pesanan online mulai berdatangan, tidak hanya dari butik Floret, tetapi juga dari pelanggan individu. Ia bahkan mulai menerima pesanan untuk dekorasi acara kecil, seperti pesta ulang tahun atau syukuran. Ada satu momen yang sangat menguji kesabarannya. Suatu malam, saat ia sedang menyelesaikan pesanan penting, listrik di kamarnya padam. Lilin yang ia gunakan untuk penerangan tiba-tiba habis. Ia merasa putus asa. Tenggat waktu semakin dekat, dan ia tidak bisa melihat apa-apa. Air mata kembali menetes. Namun, saat ia meraba-raba dalam gelap, tangannya menyentuh sebuah buket bunga kering yang baru saja ia selesaikan. Wangi lavender dari bunga itu menenangkan hatinya. Ia teringat semua perjuangannya, semua hinaan yang pernah ia terima. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Dengan sisa-sisa tenaga, ia merangkak keluar kamar, mencari lilin atau senter. Ia akhirnya menemukan sebuah senter kecil di laci. Dengan penerangan seadanya, ia melanjutkan pekerjaannya hingga fajar menyingsing. Saat pesanan itu berhasil ia selesaikan dan kirimkan tepat waktu, Aisyah merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia telah melewati satu lagi ujian berat. Setiap rintangan yang ia hadapi tidak membuatnya tumbang, justru membuatnya semakin kuat. Ia belajar untuk tidak mudah menyerah, untuk mencari solusi di setiap masalah, dan untuk menghargai setiap bantuan yang datang. Ia mulai membangun jaringan kecil dengan sesama pengusaha kecil, berbagi pengalaman dan saling mendukung. Ia juga mulai menabung sebagian kecil dari keuntungannya,
sebagai persiapan untuk masa depan dan kelahiran anaknya. Aisyah tahu, jalan yang ia tempuh masih panjang. Akan ada lebih banyak rintangan dan ujian di depannya. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia duga. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menghadapi badai. Dari janda miskin yang terpuruk, ia kini adalah seorang pejuang, seorang calon ibu, dan seorang pengusaha yang gigih. Ia siap untuk terus melangkah, selangkah demi selangkah, menuju impiannya. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, diwarnai oleh deru mesin jahit kecil Aisyah, aroma bunga kering yang semerbak, dan tawa renyah Nenek Sumi yang setia menemaninya. Perut Aisyah semakin membesar, namun semangatnya tak pernah surut. Setiap hari adalah perjuangan, namun juga pelajaran berharga. Ia belajar mengelola waktu dengan lebih baik, membagi fokus antara produksi, pemasaran, dan menjaga kesehatan kehamilannya. Ibu Ida tetap menjadi malaikat pelindungnya, sesekali datang membawa makanan, memijat, atau sekadar bercerita untuk menghibur Aisyah. Kerjasama dengan butik, Floret, semakin erat. Bu Karina sangat puas dengan kualitas produk Aisyah dan ketepatan waktunya. Bahkan, Bu Karina mulai merekomendasikan Aisyah kepada rekan-rekan bisnisnya yang membutuhkan dekorasi bunga kering atau souvenir unik. Dari mulut ke mulut, nama Aisyah mulai dikenal di kalangan terbatas sebagai perajin bunga kering yang memiliki sentuhan artistik dan kualitas premium. Terobosan pertama yang signifikan datang dari sebuah pameran kerajinan tangan lokal. Ibu Ida yang mendaftarkan nama Aisyah tanpa sepengetahuannya. Awalnya Aisyah ragu, merasa tidak percaya diri dengan usahanya yang masih kecil. Bu, apa saya pantas ikut pameran besar seperti itu? Usaha saya kan masih rumahan, keluh Aisyah. Jangan merendah. Nak, karyamu bagus sekali. Ini kesempatan bagus untuk memperkenalkan dirimu lebih luas. Bujuk Ibu Ida. Dengan dukungan Ibu Ida dan Nenek Sumi, Aisyah mempersiapkan diri. Ia membuat beberapa buket bunga kering berukuran besar, hiasan dinding yang lebih rumit, dan variasi lilin aromaterapi dengan kemasan yang lebih menarik. Ia juga menyiapkan kartu nama sederhana dan brosur kecil. Nenek Sumi bahkan membantu Aisyah membuat beberapa tas kain perca cantik sebagai kemasan produk. Hari pameran tiba. Aisyah berdiri di balik meja kecilnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat banyak peserta lain dengan stan yang lebih besar dan produk yang lebih beragam. Rasa minder sempat menyelimutinya. Namun, ia teringat pesan Nenek Sumi. Fokus pada apa yang kamu punya, Nak. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Aisyah tersenyum ramah kepada setiap pengunjung yang lewat. Ia menjelaskan proses pembuatan produknya, bahan-bahan yang digunakan, dan filosofi di balik setiap karyanya. Banyak pengunjung yang terkesan dengan cerita Aisyah yang memulai dari nol. Apalagi melihat kondisinya yang sedang hamil. Mereka mengagumi ketekunan dan semangatnya. Di tengah keramaian, seorang wanita paruh baya dengan pakaian rapi dan tatapan tajam berhenti di stan Aisyah. Ia adalah Bu Amelia, seorang desainer interior terkenal yang sering menangani proyek-proyek besar, termasuk hotel dan restoran mewah. Bu Amelia menatap lekat-lekat sebuah hiasan dinding bunga kering yang dirangkai Aisyah dengan sangat detail. Ini indah sekali. Sentuhannya sangat unik, kata Bu Amelia. Siapa nama Anda? Aisyah, Bu, jawab Aisyah, sedikit gugup. Saya Amelia. Saya tertarik dengan karya Anda. Bisakah Anda membuat dekorasi bunga kering untuk proyek hotel saya yang baru? Saya butuh dalam jumlah besar dan desain yang spesifik, tawar Bu Amelia. Aisyah tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Proyek hotel? Itu adalah skala yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Tentu, Bu Amelia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, jawab Aisyah. Suaranya sedikit bergetar. Bu Amelia mengangguk puas. Ia memberikan kartu namanya dan meminta Aisyah untuk menghubunginya keesokan harinya untuk membahas detail proyek. Setelah Bu Amelia pergi, Aisyah hampir melompat kegirangan. Ini adalah terobosan besar. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya di level yang lebih tinggi. Berita tentang proyek besar ini menyebar dengan cepat. Bu Karina sangat bangga dengan Aisyah.
Saya tahu kamu punya potensi, Aisyah, katanya. Ibu Ida dan Nenek Sumi juga turut berbahagia. Mereka membantu Aisyah mempersiapkan diri untuk proyek ini, mulai dari mencari pemasok bahan baku dalam jumlah besar hingga mengatur jadwal produksi. Aisyah bekerja lebih keras lagi. Ia belajar tentang skala produksi, manajemen tim kecil, dengan bantuan Nenek Sumi dan beberapa tetangga yang ia rekrut sementara, dan bagaimana memenuhi tenggat waktu yang ketat. Ia bahkan mulai berinvestasi pada beberapa peralatan yang lebih canggih untuk mempercepat proses produksi. Selama proses pengerjaan proyek hotel, Aisyah menghadapi banyak tantangan baru. Ada masalah dengan pengiriman bahan baku, ada beberapa desain yang harus diulang karena tidak sesuai dengan visi Bu Amelia, dan ada tekanan untuk menjaga kualitas di tengah volume produksi yang tinggi. Namun, Aisyah tidak menyerah. Ia belajar untuk berkomunikasi secara efektif dengan Bu Amelia, mencari solusi kreatif untuk setiap masalah, dan memotivasi tim kecilnya. Ketika proyek itu akhirnya selesai dan terpasang di hotel mewah tersebut, Aisyah merasa sangat bangga. Ia berdiri di lobi hotel, memandangi dekorasi bunga kering karyanya yang kini menghiasi setiap sudut, memberikan sentuhan keindahan dan kehangatan. Rasanya seperti mimpi. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang pengakuan atas kerja keras dan bakatnya. Setelah proyek itu, nama Aisyah semakin dikenal. Ia mulai menerima lebih banyak pesanan dari desainer interior lain, dari kafe-kafe, dan bahkan dari beberapa acara pernikahan mewah. Ia bahkan mulai meliput kisahnya di beberapa majalah lokal dan blog online. Kisah Aisyah, dari janda miskin yang terpuruk hingga menjadi pengusaha bunga kering yang sukses, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Perubahan pada diri Aisyah tidak hanya terlihat dari kesuksesan bisnisnya. Ia kini tampil lebih percaya diri, dengan senyum yang tulus dan tatapan mata yang penuh semangat. Ia merawat dirinya dengan lebih baik, penampilannya lebih rapi dan elegan, mencerminkan kesuksesan yang ia raih. Aura positif terpancar dari dirinya, menarik orang-orang baik ke dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa takut atau minder. Ia tahu siapa dirinya dan apa yang mampu ia lakukan. Di tengah semua kesibukannya, Aisyah tidak pernah melupakan Ibu Ida dan Nenek Sumi. Ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka, berbagi cerita, dan memberikan sebagian dari keuntungannya sebagai bentuk terima kasih. Mereka adalah keluarga barunya, orang-orang yang tulus mendukungnya tanpa pamrih. Kini, dengan usia kehamilan yang semakin tua, Aisyah merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menyambut buah hatinya. Ia telah membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri, dan kepada dunia, bahwa ia adalah wanita yang tangguh, berharga, dan mampu meraih impiannya. Terobosan awal ini hanyalah permulaan. Aisyah tahu, perjalanan menuju puncak masih panjang, namun ia siap menghadapinya dengan kepala tegak. Kelahiran putrinya, Bunga, adalah momen paling membahagiakan dalam hidup Aisyah. Tangisan pertama Bunga adalah melodi terindah, menghapus semua luka dan kepedihan masa lalu. Ibu Ida dan Nenek Sumi setia mendampinginya, memberikan dukungan penuh. Melihat wajah polos putrinya, tekad Aisyah semakin membara. Ia harus menjadi ibu yang kuat dan mandiri, memastikan Bunga memiliki masa depan yang cerah, jauh dari bayang-bayang kemiskinan dan hinaan yang pernah ia alami. Setelah masa nifas, Aisyah kembali bekerja dengan semangat baru. Ia menyewa sebuah ruko kecil yang lebih luas, memisahkan area produksi dan area display produk. Bisnisnya, yang kini ia beri nama Aisyah Has Bloom, terus berkembang pesat. Pesanan dari Bu Amelia untuk proyek hotelnya telah membuka banyak pintu. Desainer interior lain, pemilik kafe, dan bahkan wedding organizer mulai menghubungi Aisyah untuk kolaborasi. Aisyah menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bekerja sendirian. Ia merekrut beberapa wanita muda dari lingkungan sekitar yang memiliki minat pada kerajinan tangan. Nenek Sumi menjadi kepala tim produksi, mengawasi kualitas dan melatih karyawan baru. Ibu Ida, meskipun sibuk dengan kliniknya, tetap menjadi penasihat spiritual dan sesekali membantu mengurus Bunga saat Aisyah sedang sibuk. Aisyah Has Bloom tidak hanya fokus pada bunga kering dan lilin aromaterapi. Aisyah mulai bereksperimen dengan berbagai produk dekorasi rumah lainnya,
seperti vas keramik buatan tangan, lukisan bunga abstrak, dan bahkan furnitur kecil yang dihias dengan sentuhan bunga kering. Ia juga meluncurkan lini produk perawatan tubuh alami dengan ekstrak bunga, seperti sabun, lotion, dan minyak esensial. Setiap produk dibuat dengan cermat, mengutamakan kualitas dan estetika. Pemasaran online menjadi salah satu kunci sukses Aisyah. Ia berinvestasi pada fotografi produk yang profesional, membangun situs web yang menarik, dan aktif berinteraksi dengan pengikutnya di media sosial. Kisah inspiratifnya, dari janda yang terpuruk hingga pengusaha sukses, menarik perhatian banyak media. Ia sering diundang untuk wawancara di televisi lokal, majalah bisnis, dan podcast. Setiap kemunculannya semakin meningkatkan popularitas. Aisyah Hesblum. Dalam waktu 5 tahun, Aisyah Hesblum tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang mapan. Ia memiliki beberapa cabang toko di kota-kota besar, sebuah workshop produksi yang modern, dan tim yang solid. Ia juga mulai mengekspor produknya ke luar negeri, terutama ke negara-negara di Asia Tenggara dan Eropa yang menggemari produk kerajinan tangan alami. Kekayaan Aisyah meningkat drastis. Ia membeli sebuah rumah mewah dengan taman yang luas, tempat ia bisa menanam berbagai jenis bunga yang ia gunakan untuk produknya. Ia memiliki beberapa mobil mewah, berinvestasi di properti, dan memiliki portofolio saham yang menguntungkan. Ia juga mendirikan sebuah yayasan sosial untuk membantu para janda dan wanita kurang mampu agar bisa mandiri, sebuah bentuk syukur atas apa yang telah ia capai. Meskipun hidup dalam kemewahan, Aisyah tidak pernah melupakan akar dan perjuangannya. Ia tetap rendah hati, tidak pernah sombong dengan kekayaannya. Ia masih sering mengunjungi Ibu Ida di kliniknya yang sederhana, dan Nenek Sumi tetap menjadi bagian penting dari hidupnya, sering datang ke rumah Aisyah untuk bermain dengan bunga. Aisyah memastikan bunga tumbuh menjadi anak yang cerdas, berempati, dan menghargai setiap rezeki. Ia mengajari bunga tentang kerja keras, ketekunan, dan pentingnya berbagi. Aisyah juga mulai aktif dalam kegiatan sosial dan filantropi. Ia menjadi pembicara inspiratif di berbagai seminar, berbagi kisahnya untuk memotivasi wanita lain agar tidak menyerah pada keadaan. Ia berinvestasi pada pendidikan, membangun sekolah-sekolah kecil di daerah terpencil, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu. Ia percaya bahwa kekayaannya harus digunakan untuk membawa dampak positif bagi masyarakat. Di mata publik, Aisyah adalah sosok pengusaha wanita yang disegani, seorang Iron Lady yang bangkit dari keterpurukan. Ia dikenal karena ketangguhan, kecerdasan, dan kebaikan hatinya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa beberapa tahun yang lalu, ia hanyalah seorang janda miskin yang dihina dan diusir dari rumah tangga suaminya. Kehidupan Aisyah kini jauh lebih tenang dan bahagia. Ia memiliki segalanya: kekayaan, karir yang sukses, dan putri yang cantik. Namun, kebahagiaan terbesarnya bukanlah pada kemewahan materi, melainkan pada kemandirian dan kebebasan yang ia raih. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menciptakan takdirnya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya, sebuah bunga yang mekar indah setelah melewati badai. 5 tahun telah berlalu sejak Aisyah diusir dari rumah itu. 5 tahun yang penuh perjuangan, keringat, dan air mata, namun juga kebangkitan yang luar biasa. Kini, ia adalah Aisyah yang berbeda, seorang wanita yang memancarkan aura kesuksesan, kemandirian, dan kebahagiaan. Namanya, Aisyah Hesblum, telah menjadi merek yang dikenal luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Di sisi lain kota, di sebuah rumah yang dulunya megah namun kini terlihat kusam, keluarga Rizky sedang menghadapi masa-masa sulit. Bisnis Bapak Harun yang dulunya jaya mulai merosot tajam. Persaingan ketat, salah manajemen, dan beberapa investasi yang gagal membuat keuangan mereka terpuruk. Rizky, yang dulu selalu dibanggakan orang tuanya, kini hanya bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan, dengan gaji yang pas-pasan. Istri barunya, yang dulu dianggap setara dan lebih baik dari Aisyah, ternyata hanya pandai menghabiskan uang dan tidak memiliki kemampuan untuk mendukung bisnis keluarga. Hubungan mereka pun sering diwarnai pertengkaran.
Ibu Fatma dan Bapak Harun sering mengeluh tentang nasib buruk mereka. Kenapa semua ini bisa terjadi pada kita? Rizky? Dulu bisnis ayah sangat sukses. Keluh Ibu Fatma suatu malam, wajahnya murung. Mungkin ini karena kita salah memilih menantu dulu, Bu. Seharusnya kamu menikahi wanita dari keluarga terpandang, bukan Aisyah yang tidak jelas itu. Sindir istri baru Rizky, membuat Rizky hanya bisa menghela napas. Ironisnya, mereka masih menyalahkan Aisyah atas kemalangan mereka. Kabar tentang kesuksesan Aisyah mulai berembus. Awalnya hanya berupa bisik-bisik. Seorang kerabat jauh mereka yang bekerja di sebuah majalah bisnis sempat mendengar nama Aisyah Bloom, disebut-sebut sebagai perusahaan yang sedang naik daun. Bukankah nama pemiliknya Aisyah? Jangan-jangan itu menantu kalian dulu? Tanya kerabat itu suatu kali, setengah bercanda. Ibu Fatma dan Bapak Harun hanya tertawa sinis. Aisyah? Jangan mengada-ada. Janda miskin itu? Mana mungkin dia bisa sukses? Paling juga hanya kebetulan atau numpang nama orang lain. Cibir Ibu Fatma, menolak mentah-mentah kemungkinan itu. Rizky pun ikut menertawakan, menganggapnya lelucon. Mereka terlalu sombong untuk percaya bahwa wanita yang pernah mereka hina bisa bangkit sejauh itu. Namun, gosip itu semakin santer. Suatu hari, saat Rizky sedang menunggu di ruang tunggu dokter, matanya tertuju pada sebuah majalah bisnis yang tergeletak di meja. Sampulnya menampilkan wajah seorang wanita yang sangat familiar. Jantungnya berdebar kencang. Itu Aisyah. Di bawah fotonya tertulis, Aisyah, pendiri dan CEO Aisyah Bloom, dari keterpurukan menuju kerajaan bisnis bunga kering internasional. Rizky mengambil majalah itu. Tangannya gemetar. Ia membaca setiap artikel tentang Aisyah, tentang bagaimana ia memulai dari nol, membangun bisnisnya dengan kerja keras, dan kini menjadi salah satu pengusaha wanita paling sukses di negara itu. Ada juga foto-foto butik-butik mewahnya, workshop modernnya, dan bahkan foto Aisyah sedang berinteraksi dengan putrinya yang cantik, Bunga. Sebuah rasa penyesalan yang tajam menusuk hatinya. Ia ingat bagaimana ia menceraikan Aisyah, bagaimana ia mengabaikan kabar kehamilan Aisyah, dan bagaimana ia membiarkan orang tuanya menghina Aisyah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin Aisyah yang dulu. Gumam Rizky, tidak percaya. Ia segera membawa majalah itu pulang. Ibu Fatma dan Bapak Harun awalnya masih tidak percaya. Itu pasti orang lain yang mirip. Aisyah kita mana mungkin bisa begitu, kata Ibu Fatma sambil melambaikan tangan. Namun, setelah melihat foto-foto dan membaca detailnya, wajah mereka memucat. Mereka mengenali senyum Aisyah, tatapan matanya yang kini penuh percaya diri, dan bahkan beberapa desain bunga yang khas. Jadi dia benar-benar sukses. Bisik Bapak Harun, suaranya tercekat. Rasa terkejut bercampur dengan penyesalan, namun juga ada sedikit rasa iri. Mulai saat itu, mereka sering mencari berita tentang Aisyah. Setiap kali mereka membaca tentang penghargaan yang diterima Aisyah, atau ekspansi bisnisnya ke luar negeri, hati mereka terasa perih. Mereka melihat bagaimana kehidupan Aisyah yang dulu mereka injak-injak kini jauh lebih gemilang dari kehidupan mereka sendiri. Pertemuan tak terduga itu akhirnya terjadi pada sebuah acara amal bergengsi yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan besar. Aisyah diundang sebagai salah satu donatur utama dan pembicara inspiratif. Ia tiba dengan gaun malam yang elegan, memancarkan aura kemewahan dan kepercayaan diri. Bunga, putrinya yang kini berusia 5 tahun, mendampinginya, terlihat cantik dan ceria. Di sisi lain ruangan, Rizky dan orang tuanya juga hadir. Mereka diundang oleh seorang teman yang masih memiliki koneksi, berharap bisa mendapatkan peluang bisnis di sana. Saat Aisyah melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik kagum terdengar di mana-mana. Ibu Fatma dan Bapak Harun melihat Aisyah dari kejauhan. Mereka hampir tidak mengenalinya. Wanita anggun itu, dengan senyum menawan dan dikelilingi banyak orang penting, adalah Aisyah yang dulu mereka sebut janda miskin. Mereka menelan ludah, merasa sangat kecil. Rizky juga melihatnya. Hatinya mencelos. Aisyah terlihat begitu jauh, begitu tak terjangkau. Ia melihat Bunga, putrinya, yang kini tumbuh besar dan cantik.
Sebuah rasa sesal yang mendalam menghantamnya. Aisyah, yang sedang berbincang dengan beberapa tamu, tiba-tiba berbalik. Matanya bertemu dengan mata Rizky. Sepersekian detik, kenangan pahit melintas di benaknya. Ia melihat Rizky, yang kini terlihat lebih tua dan lelah, berdiri di samping orang tuanya yang tampak murung. Aisyah tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya sebuah senyum tipis yang sulit diartikan. Ia kemudian mengalihkan pandangannya, melanjutkan percakapan dengan para tamunya. Rizky, Ibu Fatma, dan Bapak Harun merasa seperti dihantam tembok. Aisyah bahkan tidak menyapa mereka, seolah mereka tidak ada. Penghinaan yang dulu mereka berikan kini berbalik menimpa mereka. Mereka sadar, Aisyah yang sekarang bukanlah Aisyah yang dulu. Ia telah melampaui mereka, jauh di atas mereka. Malam itu, mereka pulang dengan perasaan campur aduk, terkejut, menyesal, dan merasa sangat kecil di hadapan kesuksesan Aisyah. Mereka tahu, ini hanyalah permulaan. Malam setelah acara amal itu, keluarga Rizky pulang dengan perasaan yang hancur. Bukan hanya karena mereka gagal mendapatkan koneksi bisnis, tetapi juga karena kenyataan pahit yang baru saja mereka saksikan. Aisyah, wanita yang dulu mereka buang dan hina, kini adalah sosok yang jauh lebih sukses dan disegani daripada mereka. Wajah Aisyah yang tenang dan senyum tipisnya, yang tidak menunjukkan sedikitpun pengakuan, terasa seperti tamparan keras di wajah mereka. Tidak mungkin itu benar-benar Aisyah, bisik Ibu Fatma, masih tidak percaya. Bagaimana bisa dia sekaya itu? Dulu dia bahkan tidak punya apa-apa. Bapak Harun hanya bisa menghela napas berat. Kita telah membuat kesalahan besar, Fatma. Kesalahan yang sangat besar. Rizky duduk diam di sofa, pikirannya berkecamuk. Ia teringat kembali semua momen ketika ia merendahkan Aisyah, ketika ia membiarkan orang tuanya menyakiti Aisyah, dan bagaimana ia menceraikan Aisyah tanpa sedikit pun penyesalan. Dan kini, putrinya, Bunga, tumbuh besar di samping Aisyah, bukan di sampingnya. Rasa sesal itu seperti pisau yang mengiris-iris hatinya. Istri barunya, yang selama ini selalu mengeluh tentang keuangan, hanya bisa terdiam. Raut wajahnya menunjukkan rasa iri yang jelas. Keesokan harinya, mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang Aisyah. Mereka membaca semua artikel yang bisa mereka temukan, menonton wawancara Aisyah di televisi, dan bahkan diam-diam mengunjungi salah satu butik, Aisyah Has Bloom, yang megah. Setiap kali mereka melihat bukti kekayaan dan kesuksesan Aisyah, rasa penyesalan mereka semakin dalam. Mereka melihat bagaimana Aisyah kini dikelilingi oleh orang-orang penting, bagaimana ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita, dan bagaimana ia hidup dalam kemewahan yang dulu hanya bisa mereka impikan. Situasi finansial keluarga Rizky semakin memburuk. Bisnis Bapak Harun benar-benar bangkrut, meninggalkan tumpukan utang. Rizky sendiri baru saja di-PHK dari pekerjaannya karena perusahaannya melakukan efisiensi. Mereka kini benar-benar terpuruk, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa harapan. Kita harus melakukan sesuatu, Rizky, kata Ibu Fatma suatu pagi, matanya berkaca-kaca. Kita tidak bisa terus begini. Kita harus meminta maaf pada Aisyah. Rizky terkejut. Meminta maaf? Setelah semua yang kita lakukan padanya. Ya, hanya dia yang bisa menolong kita sekarang. Dia kaya raya. Rizky. Dia pasti bisa membantu kita melunasi utang dan memulai hidup baru. Desak Bapak Harun. Matanya dipenuhi keputusasaan dan harapan yang bercampur aduk. Jelas sekali, permohonan maaf mereka bukan datang dari ketulusan hati, melainkan dari kepentingan pribadi. Setelah berdiskusi panjang dan berdebat, mereka memutuskan untuk mendatangi Aisyah. Mereka mencari tahu alamat kantor pusat, Aisyah Has Bloom, dan memberanikan diri untuk datang. Aisyah sedang berada di ruang kerjanya yang luas dan elegan, memeriksa laporan keuangan, ketika sekretarisnya memberitahu bahwa ada 3 orang yang ingin menemuinya tanpa janji. Mereka bilang dari keluarga lama Anda, Bu, kata sang sekretaris dengan nada hati-hati. Jantung Aisyah berdesir. Ia tahu siapa yang datang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Biarkan mereka masuk, ucap Aisyah dengan tenang,
Suaranya tanpa getaran. Rizky, Ibu Fatma, dan Bapak Harun melangkah masuk ke ruangan itu. Mereka terkesima melihat kemewahan dan keanggunan kantor Aisyah. Aisyah duduk di kursi kebesarannya, memancarkan aura wibawa yang tak terbantahkan. Ia tidak berdiri menyambut mereka, hanya menatap mereka dengan tatapan tenang namun penuh arti. Aisyah. Ibu Fatma memulai. Suaranya serak. Ia tampak jauh lebih tua dan kurus dari yang Aisyah ingat. Bapak Harun juga terlihat lesu. Rizky berdiri di belakang mereka. Menunduk, tidak berani menatap mata Aisyah. Ada apa? Tanya Aisyah. Suaranya datar, tanpa emosi. Ibu Fatma mendekat, mencoba meraih tangan Aisyah, namun Aisyah menarik tangannya. Aisyah, kami datang untuk meminta maaf. Kami sangat menyesal atas semua yang telah kami lakukan padamu di masa lalu. Ucap Ibu Fatma. Air mata mulai menetes di pipinya. Kami tahu kami telah berbuat salah besar. Kami telah menghinamu, mengusirmu, dan tidak percaya padamu. Bapak Harun menambahkan. Kami sangat menyesal, Nak. Kami buta. Kami tidak melihat betapa berharganya dirimu. Kami tahu kami tidak pantas dimaafkan, tapi kami mohon, Aisyah, berikan kami kesempatan kedua. Aisyah hanya mendengarkan. Tatapannya tidak berubah. Hatinya bergejolak. Ia teringat semua penghinaan, semua air mata, semua malam-malam tanpa tidur yang ia lalui. Ia teringat bagaimana mereka memanggilnya, janda miskin, dan menuduhnya yang tidak-tidak. Kemudian, Rizky mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Aisyah, aku juga minta maaf. Aku tahu aku adalah suami yang pengecut. Aku tidak melindungimu, aku tidak percaya padamu, dan aku membiarkan mereka menyakitimu. Aku menyesal, Aisyah, sangat menyesal. Ia bahkan berlutut, mencoba meraih kaki Aisyah. Aisyah menatap Rizky yang berlutut di depannya. Pria yang dulu ia cintai, yang pernah berjanji akan menjaganya, kini memohon belas kasihan. Hati Aisyah merasakan perih, namun bukan karena cinta yang tersisa, melainkan karena luka lama yang kembali terbuka. Ia melihat keputusasaan di mata mereka, namun ia juga melihat motif di balik permohonan maaf itu. Mereka tidak datang karena tulus menyesal, tetapi karena mereka membutuhkan bantuannya. Permohonan maaf. Aisyah akhirnya bersuara, nadanya masih tenang, namun ada kekuatan yang tak tergoyahkan di dalamnya. 5 tahun yang lalu, ketika aku diusir dalam keadaan hamil, ketika kalian memanggilku, sampah, dan janda miskin, di mana permohonan maaf kalian saat itu? Kata-kata Aisyah menghantam mereka seperti petir. Mereka terdiam, tidak bisa menjawab. Aku tidak butuh permohonan maaf kalian sekarang, lanjut Aisyah. Matanya menatap tajam satu persatu. Aku sudah melupakan semua itu. Aku sudah melewati masa-masa sulit itu sendirian, tanpa kalian. Dan aku berhasil. Ibu Fatma mulai terisak. Aisyah, kami tahu ini salah kami. Tapi kami sekarang benar-benar kesulitan. Bisnis Bapak bangkrut. Rizky di PHK. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami mohon, Aisyah, tolonglah kami. Kamu kan sekarang kaya raya. Aisyah tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Jadi, permohonan maaf ini datang karena kalian butuh uangku. Tanyanya lugas. Mereka terdiam, tidak bisa membantah. Aku tidak akan melupakan apa yang telah kalian lakukan padaku, ucap Aisyah. Tapi aku juga tidak akan membalas dendam. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu itu. Ruangan itu kembali hening. Rizky, Ibu Fatma, dan Bapak Harun hanya bisa menunduk, merasa malu dan putus asa. Mereka datang dengan harapan, namun Aisyah telah menutup pintu itu dengan ketenangan dan wibawa yang tak tergoyahkan. Setelah kepergian Rizky, Ibu Fatma, dan Bapak Harun, ruangan kerja Aisyah kembali hening. Namun, keheningan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Kata-kata mereka, permohonan maaf yang terselubung kepentingan, dan ekspresi putus asa di wajah mereka, terus berputar di benak Aisyah. Ia tahu ia telah merespons dengan tenang dan berwibawa,
Namun di dalam hatinya, badai emosi sedang berkecamuk. Aisyah bersandar di kursinya, memejamkan mata. Ingatan-ingatan lama menyerbu pikirannya seperti gelombang pasang. Ia melihat kembali dirinya yang dulu, seorang gadis desa lugu yang penuh cinta, memasuki pernikahan dengan harapan dan impian. Ia teringat tatapan merendahkan Ibu Fatma, sindiran tajam Bapak Harun, dan yang paling menyakitkan, kebisuan Rizky yang membiarkannya dihina. Ia mengingat malam ia diusir, dengan perut membuncit dan hati hancur, tanpa tahu kemana harus pergi. Setiap detail terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Sebuah pertanyaan besar mengganjal di hatinya. Apakah ia harus memaafkan mereka? Jika ia memaafkan, apakah itu berarti ia melupakan semua rasa sakit yang telah mereka timbulkan? Apakah itu berarti ia membiarkan mereka kembali masuk ke dalam hidupnya, berpotensi menyakitinya lagi? Atau, apakah ia harus membalas dendam, membiarkan mereka merasakan kepedihan yang sama seperti yang pernah ia rasakan? Ide itu terasa manis sesaat. Namun Aisyah tahu, itu bukanlah dirinya. Ia telah tumbuh lebih besar dari sekadar keinginan untuk membalas dendam. Ia membuka mata dan menatap foto bunga di mejanya. Wajah polos putrinya adalah pengingat akan masa depan, bukan masa lalu. Ia telah membangun kerajaan ini demi bunga, demi kebahagiaan dan keamanan mereka. Apakah melibatkan diri kembali dengan orang-orang yang pernah menyakitinya akan membawa kedamaian atau justru mengganggu kehidupannya yang kini sudah stabil? Sore harinya, Aisyah memutuskan untuk mengunjungi Ibu Ida. Ia membutuhkan nasihat dari seseorang yang bijaksana dan tulus. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari pertemuan di acara amal hingga kedatangan mereka di kantornya. Ibu Ida mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Jadi, kamu merasa dilema, nak? Tanya Ibu Ida lembut setelah Aisyah selesai bercerita. Aisyah mengangguk. Saya tidak tahu harus bagaimana, Bu. Satu sisi, saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Tapi di sisi lain, saya merasa kasihan melihat mereka. Terutama Rizky, Bu. Dia terlihat sangat menyesal. Ibu Ida tersenyum. Nak, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah membebaskan dirimu dari beban kebencian dan kepahitan. Itu adalah hadiah untuk dirimu sendiri, bukan untuk mereka. Tapi apakah saya harus membantu mereka, Bu? Mereka datang karena butuh uang saya. Tanya Aisyah jujur. Nah, itu pertanyaan yang berbeda, jawab Ibu Ida. Membantu itu pilihanmu. Kamu tidak punya kewajiban untuk membantu mereka, terutama setelah apa yang mereka lakukan. Tapi jika kamu memilih untuk membantu, pastikan itu datang dari ketulusan hati, bukan karena tekanan atau rasa bersalah. Dan yang terpenting, pastikan bantuan itu tidak akan menyakitimu lagi. Nasihat Ibu Ida sedikit melegakan hati Aisyah. Ia juga menghubungi Bu Karina, mentor bisnisnya. Bu Karina, dengan pragmatismenya, memberikan pandangan yang berbeda. Aisyah, dalam bisnis, kita harus selalu berpikir strategis. Jika kamu membantu mereka, apa keuntunganmu? Apakah mereka akan menjadi aset atau justru liabilitas? Pikirkan baik-baik. Terkadang, menjaga jarak adalah keputusan terbaik untuk menjaga stabilitas dan fokusmu. Malam itu, Aisyah menghabiskan waktu sendirian, merenung. Ia mengingat kembali semua pelajaran yang ia dapatkan selama ini. Ia telah belajar untuk tidak mudah percaya, untuk melindungi dirinya dan bunga. Ia juga belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa besar ia bisa membalas dendam, melainkan pada seberapa besar ia bisa bangkit dan memaafkan, namun tetap menjaga batasan. Ia menyadari bahwa permohonan maaf mereka, meskipun didasari motif tersembunyi, mungkin juga mengandung sedikit penyesalan tulus. Rizky, terutama, tampak sangat terpukul. Namun, Aisyah juga tahu bahwa membantu mereka secara finansial bisa menjadi jebakan. Mereka bisa saja kembali memanfaatkan kebaikannya, atau bahkan mengganggu kehidupannya yang sekarang. Aisyah memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia akan mengambil waktu untuk memikirkan ini matang-matang. Ia tidak ingin membuat keputusan yang akan ia sesali di kemudian hari.
Ia telah membangun hidupnya dengan susah payah, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Ia memikirkan masa depan Bunga. Ia ingin Bunga tumbuh di lingkungan yang damai dan positif, jauh dari drama dan kepahitan masa lalu. Keputusan yang akan ia ambil tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga putrinya. Aisyah akhirnya menemukan jawabannya. Ia tidak akan membiarkan masa lalu mendefinisikan dirinya, namun ia juga tidak akan melupakan pelajaran yang telah ia dapatkan. Ia akan bertindak dengan kebijaksanaan, bukan dengan emosi. Ia akan memaafkan, demi kedamaian hatinya sendiri, namun ia juga akan menjaga jarak, demi melindungi dirinya dan kehidupannya yang baru. Keputusan itu kini terasa lebih jernih di benaknya. Ia siap menghadapi babak terakhir dari kisah hidupnya ini. Beberapa hari setelah pertemuan yang menguras emosi itu, Aisyah masih merasakan gema dari kunjungan mereka. Pergulatan batinnya belum sepenuhnya usai. Nasihat Ibu Ida dan Bu Karina terus terngiang, memberikan perspektif yang berbeda. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga bagaimana ia akan menjalani sisa hidupnya, dan yang terpenting, bagaimana ia akan membesarkan Bunga. Suatu sore, Aisyah membawa Bunga ke taman rumahnya yang luas. Bunga berlarian riang di antara bunga-bunga yang bermekaran. Tawanya mengisi udara. Aisyah memandangi putrinya. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Semua perjuangan, semua air mata, kini terasa sepadan. Ia telah menciptakan surga kecil ini untuk Bunga. Sebuah tempat di mana Bunga bisa tumbuh tanpa bayang-bayang kepahitan masa lalu. "Mama, lihat, bunga ini cantik sekali," seru Bunga, membawa setangkai mawar merah muda kepada Aisyah. Aisyah tersenyum, memeluk putrinya erat. "Iya, Nak, cantik sekali. Sama sepertimu." Melihat Bunga, Aisyah menyadari bahwa dendam tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Membalas perbuatan mereka hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang penuh luka. Ia telah terlalu jauh melangkah, terlalu banyak berjuang untuk membiarkan dirinya kembali terperosok dalam lingkaran kebencian. Ia telah memenangkan pertempuran ini bukan dengan menjatuhkan mereka, tetapi dengan mengangkat dirinya sendiri. Keesokan harinya, Aisyah menghubungi Rizky. Ia meminta mereka untuk datang kembali ke kantornya. Kali ini dengan janji temu. Ibu Fatma, Bapak Harun, dan Rizky datang dengan wajah tegang. Tidak tahu apa yang akan Aisyah katakan. Aisyah menyambut mereka dengan tenang. "Saya sudah memikirkan apa yang kalian katakan." Ia memulai, suaranya mantap. "Saya tidak akan melupakan apa yang telah kalian lakukan pada saya. Rasa sakit itu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan saya. Tapi, saya memilih untuk memaafkan kalian." Ibu Fatma terisak, Bapak Harun menunduk, dan Rizky mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi air mata. "Terima kasih, Aisyah, terima kasih banyak," bisik Rizky, suaranya serak. "Namun," lanjut Aisyah, mengangkat tangannya, "memaafkan bukan berarti saya melupakan. Dan bukan berarti saya akan kembali menjalin hubungan seperti dulu. Saya telah membangun hidup saya sendiri, dan saya tidak ingin ada drama atau konflik lagi di dalamnya." Ia menatap mereka satu persatu. "Saya tahu kalian sedang kesulitan finansial. Saya tidak akan memberikan uang tunai secara langsung. Tapi, saya akan memberikan kalian sebuah kesempatan." Mata mereka berbinar. "Bapak Harun, saya akan memberikan modal awal untuk Bapak memulai usaha kecil di bidang yang Bapak kuasai. Tapi, Bapak harus membuat proposal bisnis yang jelas dan terukur. Saya akan menunjuk seorang manajer untuk mengawasi dan membimbing Bapak. Ini bukan hadiah. Ini adalah investasi yang harus Bapak pertanggungjawabkan," jelas Aisyah. "Jika usaha itu berhasil, Bapak bisa mengembalikan modalnya sesuai kesepakatan." Bapak Harun terkejut, namun kemudian mengangguk cepat. "Baik, Aisyah, saya akan melakukannya." Untuk Ibu Fatma, Aisyah melanjutkan, "Saya akan menawarkan posisi sebagai koordinator acara di salah satu butik saya. Ibu memiliki pengalaman dalam mengelola acara keluarga, dan saya yakin Ibu bisa belajar. Ini adalah kesempatan untuk Ibu mendapatkan penghasilan sendiri dan kembali aktif." Ibu Fatma menatap Aisyah.
Air matanya mengalir deras. Saya tidak tahu harus berkata apa. Aisyah, terima kasih. Terakhir, Aisyah menatap Rizky. Untukmu, Rizky, saya tidak akan menawarkan pekerjaan di perusahaan saya. Saya percaya kamu harus membangun kariermu sendiri, dari nol, seperti yang saya lakukan. Tapi, saya akan membantu mencarikan beberapa koneksi dan rekomendasi pekerjaan di bidang yang kamu minati. Sisanya, itu tergantung pada usahamu sendiri. Rizky menatap Aisyah. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Aisyah, aku tahu aku tidak pantas menerima semua ini. Aku hanya ingin minta maaf yang tulus. Saya tahu, jawab Aisyah. Dan saya sudah memaafkan. Tapi, ini adalah batasannya. Saya tidak akan lagi terlibat dalam kehidupan pribadi kalian. Saya punya kehidupan sendiri, dan Bunga adalah prioritas saya. Mereka semua mengangguk, memahami batasan yang Aisyah tetapkan. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua yang sangat berharga, sebuah uluran tangan yang tak terduga dari wanita yang pernah mereka sakiti. Beberapa bulan kemudian, Bapak Harun berhasil memulai usaha kecilnya di bawah bimbingan manajer yang ditunjuk Aisyah. Ibu Fatma bekerja keras di butik Aisyah Has Bloom, belajar banyak hal baru dan menemukan kembali semangatnya. Rizky berhasil mendapatkan pekerjaan baru dan mulai membangun karirnya dari awal. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan, namun mereka memiliki kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka dengan jujur dan mandiri. Mereka seringkali mengirimkan ucapan terima kasih kepada Aisyah, meskipun Aisyah jarang membalasnya. Aisyah, di sisi lain, melanjutkan hidupnya dengan damai dan bahagia. Ia tetap fokus pada pengembangan Aisyah Has Bloom, yang kini telah menjadi perusahaan multinasional yang disegani. Ia menghabiskan waktu berkualitas dengan Bunga, memastikan putrinya tumbuh menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan berempati. Kisah Aisyah menjadi legenda inspiratif. Ia sering diundang ke berbagai forum internasional untuk berbagi kisahnya, menjadi simbol ketangguhan wanita yang bangkit dari keterpurukan. Ia telah membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang kedamaian hati, kemandirian, dan kemampuan untuk memaafkan tanpa melupakan. Di suatu sore yang cerah, Aisyah duduk di tepi kolam renang di rumahnya, memandangi Bunga yang sedang berenang. Ia tersenyum. Ia telah melewati badai, dan kini ia berada di tempat yang ia impikan. Ia adalah janda kaya raya, bukan hanya dalam harta, tetapi juga dalam jiwa. Ia telah membuktikan kepada mertua dan mantan suaminya, kepada dunia, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia adalah wanita yang berharga, tangguh, dan mampu menciptakan takdirnya sendiri. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Ia telah menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan tujuan hidupnya. Dan itu, bagi Aisyah, adalah kekayaan yang tak ternilai harganya.